seorang pria kaya raya menemukan mantan asisten rumah tangganya duduk di halaman tebus terbengkalai itu sambil menggendong anaknya. Dan pada saat itu juga ia tahu bahwa ia tidak bisa begitu saja melanjutkan perjalanan. Terik matahari siang bolong menerpa mereka bertiga tanpa ampun, menciptakan ketegangan sunyi yang seolah menghentikan waktu. Mengapa wanita yang dulu bekerja di rumah mewahnya itu bisa berada dalam kondisi seperti ini bersama anak kecil itu? Kontrasnya begitu menyakitkan. Bagas dengan setelan jasnya yang sempurna keluar dari mobil mewah yang harganya selangit. Rina meringkuk bawah naungan halte dari papan-papan. Lapuk itu melindungi Arya dari kejamnya sengatan matahari. Rina tidak pernah mengangkat wajahnya untuk tahu siapa yang baru saja berhenti. Seluruh tubuhnya bergetar ketika mengenali langkah kaki bersepatu mahal yang mendekat. Dan secara naluriah, ia memalingkan wajah anaknya, seolah menyembunyikan anak itu adalah soal hidup dan mati. Tapi sudah terlambat. Karena ketika Bagas akhirnya melihat wajah mungil yang berkeringat dan penuh rasa ingin tahu dari anak laki-laki bermata besar dan tajam itu, sesuatu di dalam dirinya membeku seketika. Bagas menutup pintu mobilnya dengan keras dan suaranya menggema di jalanan kosong. Seperti letusan senapan, panas menguap dari aspal dalam gelombang yang kasat. Mata membuat udara di sekelilingnya seolah berpendar. Sementara ia melangkah beberapa meter menuju halte kayu yang terlihat hampir roboh itu. Rina tidak mengangkat wajahnya ketika Bagas berdiri di depannya. Tapi ia melihat bahu wanita itu mengerut seolah ingin menghilang kepeapak dalam dirinya sendiri. Arya terus memperhatikan pria asing itu dengan rasa penasaran khas anak kecil tanpa mengerti mengapa ibunya tiba-tiba menjadi begitu. "Igang, Rina," kata Bagas dan suaranya keluar lebih parau dari yang ia duga. Terakhir kali ia melihat wanita itu adalah pada tahun lalu saat ia masih tersenyum ketika menghidangkan sasapan dan berbicara tentang masa depan dengan harapan di matanya. Kini di hadapannya berdiri versi hancur dari sosok itu dengan pakaian lusuh dan tatapan yang memikul luka terlalu banyak untuk satu kehidupan. Jawabnya pelan, mempertahankan pandangannya tetap tertuju pada tanah berdebu. "Apa yang sedang kamu lakukan di tempat seperti ini?" tanya, mencoba menjaga nada netral, tapi gagal saat melihat kondisi menyedihkan yang menimpa wanita itu. Setelan jas mahal yang ia kenakan, mungkin harganya lebih besar daripada apapun yang pernah dilihat Rina selama bertahun-tahun, dan kesadaran itu membuatnya menunggu bus. Pak, harusnya sebentar lagi lewat. Ia berbohong dan Bagas tahu itu bohong. Karena trayek itu sudah dinonaktifkan sejak 2 tahun lalu. Sejak jalan tol baru dibangun namuti kilometer dari sana. Ia memandang cakrawala yang bergelombang oleh udara panas di mana tidak ada yang bergerak selain semak-semak kering yang didorong oleh angin panas. Tidak ada bus yang lewat di sini, Rina, katanya sambil melangkah masuk ke bawah bayangan halte yang rapuh. Atap berderit karena panas dan nyaris tidak memberikan perlindungan dari matahari yang tanpa ampun. Arya mulai menggeliat di pangkuan ibunya, mengeluhkan panas dengan rengekan kecil yang membuat hati Bagas tercekat. Anak itu bibirnya pecah-pecah dan kulitnya memerah karena bakar sinar matahari. Dia kehausan. Tegas, Bagas, bukan sebagai pertanyaan, tapi sebagai pernyataan menyakitkan yang memecah udara. Rina berusaha menyembunyikan wajah anaknya, menarik kain tipis untuk melindunginya lebih baik. "Kami baik-baik saja, Pat. Silakan."
Lanjutkan perjalanan Bapak, nanti Bapak terlambat untuk urusan Bapak. Iya, berkata, suaranya bergetar karena panik yang tidak bisa disembunyikan. Bagas mengabaikan permintaan itu sepenuhnya. Berbalik dan melangkah kembali ke mobilnya dengan langkah mantap. Ia membuka pintu belakang dan mengambil 2 botol air dingin yang selalu ia simpan di dalam mobilnya. Ketika kembali, ia menyodorkan sebotol ke arah Arya tanpa meminta izin. Anak itu langsung menjulurkan tangan-tangan kecilnya, tapi lalu menoleh ke ibunya, mencari persetujuan dengan mata besar dan penuh. Rina menghela napas kalah oleh kebutuhan mendasar untuk menjaga anaknya tetap hidup dan mengambil botol itu dengan tangan yang jelas gemetar. Ia membuka tutupnya dan membantu Arya minum. Dan anak itu meneguknya dengan rakus dan putus asa membuat Bagas merasa seperti baru saja ditinju ulu hatinya. Kamu juga minum? Perintahnya sambil menyodorkan botol kedua. Harga dirinya bertarung sengit melawan naluri untuk bertahan hidup. Tapi rasa haus lebih kuat. Ia mengambil air itu dan meneguknya dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, seolah itu adalah cairan terbaik yang pernah ia minum. Terima kasih, bisiknya mengusap mulutnya dengan punggung tangan yang berdebu. Bagas tetap berdiri di sana. Bayangannya menutupi ibu dan anak itu menghalangi segala kemungkinan untuk kabur. Kamu mau pergi kemana, Rina? Jalan kaki. Dengan anak kecil dan koper seberat itu, ia mendesak. Benar-benar butuh memahami bagaimana wanita yang dulu membuat rumah mewahnya selalu bersih itu bisa sampai ke titik kehancuran total seperti ini. Ke rumah sepupu saya di Cianjur, jawabnya menghindari tatapan langsung. Cianjur jaraknya 2 kilometer dari sini. Kamu berniat jalan kaki 2 kilometer sambil menggendong anak? Tanyanya tidak percaya. Merasa amarah tumbuh di dalam dirinya, bukan kepada Rina. Seluruh situasi yang tidak masuk akal ini. Saya akan minta tumpangan di jalan. Selalu ada orang yang mau menolong. Katanya mencoba terdengar yakin, tapi suaranya goyah. Dengan anak kecil menerima tumpangan dari orang asing. Kamu tahu betapa berbahayanya itu? Ia membalas, lebih ketus dari yang inginkan. Arya yang sudah kenyang oleh air dingin mulai merengek pelan, terganggu oleh panas yang menyesakkan dan ketegangan yang terasa di antara kedua orang dewasa itu. Bagas melirik jam tangan mahalnya, gestur otomatis orang yang selalu terburu-buru dan mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Berdirilah, katanya tegas. Rina menatapnya ketakutan. Apa? Tanyanya bingung. Berdiri, ambil barang-barangmu. Ia menyatakan nadanya tidak memberi ruang untuk berdebat. Tidak, Pat, saya tidak bisa. Bu Sasha akan sangat marah kalau tahu bahwa ia mulai memprotes. Ketakutan tergambar jelas di wajahnya yang pucat. Tidak tinggal di rumah. Saya berbulan-bulan. Kami sudah bercerai. Bagas memotongnya dengan datar. Dan ia melihat kejutan tulus membulatkan mata lelah Rina. Meski begitu, Pak Bagas, saya tidak bisa menerima bantuan. Bapak, saya punya jalan saya sendiri. Bapak punya jalan, Bapak. Kami dari dunia yang sama sekali berbeda. Ia bersih, keras, memeluk Arya lebih erat, seolah bisa melindunginya dari seluruh kekacauan ini hanya dengan kehangatan cintanya. Lihat anakmu, Rina. Bagas meledak sepenuhnya kehilangan kesabaran. Dan teriakan kerasnya membuat anak kecil itu mulai menangis ketakutan. Bagas langsung menurunkan nada suaranya, menyapu tangannya ke rambutnya yang berkeringat, frustrasi pada dirinya sendiri. Maaf, tapi lihatlah dia tidak akan tahan 1 jam lagi di bawah matahari neraka ini.
Kalau kamu tetap di sini menunggu bus yang tidak ada atau tumpangan yang bisa datang dari orang Manaon, kamu sedang mempertaruhkan nyawanya. Itu yang kamu mau. Jadi, sombong dan melihat anakmu menanggung akibatnya. Ia berargumen menggunakan logika dingin yang biasa ia terapkan dalam negosiasi bisnis paling sulit. Rina menatap wajah merah dan berkeringat. Ayah. Ia melihat rasa tidak nyaman dan kelelahan di raut wajah polos yang mempercayakan padanya untuk mengambil keputusan yang benar. Dia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang kering. Saya tidak punya uang untuk membayar perjalanan, Pak. Bisiknya rasa malu membakar lebih hebat daripada matahari di atas kepala. Saya tidak meminta ongkos, Rina. Saya sedang menawarkan kesempatan agar kalian bisa selamat dari... Ayo sekarang, katanya. Dan tanpa menunggu jawaban, ia membungkuk dan mengangkat koper wanita itu yang secara mengejutkan ternyata cukup berat. Bagas bertanya-tanya apa yang bisa dibawa seseorang yang tidak punya apa-apa hingga seberat ini. Ayo, mengulang. Mulai melangkah mantap menuju mobil mewahnya. Rina masih diam. Bergerak selama beberapa detik lagi, menatap bangku kayu tempat itu, menghabiskan batru jam penuh penderitaan. Lalu dengan helaan napas yang seolah keluar dari dasar jiwanya, ia bangkit, menggendong Arya dan mengikuti pria berjas itu. Bagas membuka pintu belakang kendaraan untuknya dan bagian dalamnya. Harum aroma kulit jok baru dan pendingin udara. Sebuah kontras menyakitkan dengan bau tanah kering dan keputusasaan yang menempel di pakaiannya. Ia ragu di pintu, menatap jok yang sangat bersih. Saya akan mengotori semuanya, katanya, benar-benar khawatir. Ini cuman mobil. Rina, cepat masuk. Desaknya tidak sabar. Dengan keterlambatan itu, ia masuk. Perlahan, duduk di sudut paling jauh. Meringkuk, seolah ingin menempati ruang sekecil mungkin secara fisik. Bagas menutup pintu dengan hati-hati, meletakkan koper berat itu di bagasi dan duduk di belakang kemudi. Ketika menghidupkan mesin dan pendingin udara mulai bekerja, ia mendengar helaan napas dalam yang penuh kelegaan dari bangku belakang. Selama 15 menit pertama, ia menyetir dalam keheningan mutlak, mengamati wanita itu secara diam-diam dari kaca spion. Rina mengusap wajah Arya yang berkeringat dengan kain basah, mendendangkan lagu pengantar tidur dengan suara rendah dan merdu. Bagas merasakan perasaan bersalah yang aneh tumbuh di dadanya. Perasaan jawab pribadi yang tidak bisa jelaskan secara rasional. Ia mengingat sempurna wanita itu di rumah mewahnya. Selalu cekatan, selalu tahu diri, selalu tersenyum sopan. Bahkan ketika Sasha berteriak karena alasan yang benar-benar dan kemudian dari satu hari ke ia menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Sasha menceritakan kisah tentang cincin yang dicuri, tapi Bagas tidak pernah sepenuhnya percaya pada versi mantan istrinya itu. Sekarang melihat kemiskinan ekstrem Rina, gagasan bahwa wanita ini seorang pencuri terasa benar-benar mustahil. Rina panggilnya, menatap lewat kaca spion. Ia langsung mengangkat wajah, selalu waspada. Iya, Pak, jawabnya dengan rasa hormat. Otomatis dari bertahun-tahun pengalaman sebagai asisten rumah tangga. Kenapa kamu benar-benar pergi hari itu? Mau tahu kebenaran seutuhnya? Iya. Meminta. Akhirnya butuh memahami apa yang sebenarnya terjadi. Keheningan di dalam mobil menjadi padat dan berat. Pemandangan gersang melintas cepat di luar jendela. Saat mereka menjauhi tempat terpencil itu,
Busya bilang kalau saya tidak pergi saat itu juga, ia akan memanggil polisi. Ia menuduh saya mencuri cincin zamrudnya. Rina menjawab, suaranya tercekik oleh emosi yang ia tahan. Saya tidak pernah menyentuh apapun yang bukan milik saya, Pak Bagas. Bapak tahu itu? Selama tahun bekerja di rumah itu, saya tidak pernah mengambil 1 rupiah pun yang... Ia melanjutkan, air mata akhirnya mengalir bebas di wajahnya yang kurus. Saya tahu kamu tidak mencuri apapun, katanya dengan keyakinan. Karena itulah kebenaran semurni-murninya. Ia menemukan cincin terkutuk itu beberapa bulan kemudian, jatuh di belakang lemari di kamar ganti. Syah, mantan istrinya itu lupa di mana ia meletakkan perhiasan itu, tapi pernah mengakui kesalahan menjijikan itu. Apalagi mencoba mencari Rina untuk meminta maaf. Saya minta maaf atas apa yang terjadi. Seharusnya saya menyelidikinya sebelum membiarkan kamu pergi, katanya. Dan kata-kata itu terasa sangat tidak memadai di hadapan penderitaan yang telah ia hadapi. Itu bukan salah Bapak. Bu Sasya cemburu pada saya, Rina berkata pelan lalu mendadak terdiam, seolah baru saja mengungkapkan sesuatu yang seharusnya tetap menjadi rahasia. Cemburu? Apa? Kamu kan cuma bekerja di rumah. Bagas mengernyitkan dahi. Benar-benar bingung. Rina tidak menjawab pertanyaan itu. Sebagai gantinya, ia memusatkan seluruh perhatiannya kepada Arya yang kini tertidur nyenyak dalam kesejukan pendingin udara yang seperti berkah. Bagas terus menyetir, pikirannya bekerja intens sambil berusaha memproses informasi yang meresahkan itu. Ia tidak bisa begitu saja meninggalkan Rina di rumah sepupunya di Cianjur, lalu melanjutkan hidupnya seolah tidak ada yang terjadi. Meninggalkan wanita ini dan anak kecil tidak berdosa ini dalam setelah apa yang dilakukan. Mantan istrinya akan menjadi kepengecutan yang tidak akan bisa ia pikul di hati nuraninya. Ia punya sumber daya keuangan yang melimpah. Ia punya kekuasaan. Ia punya rumah mewah dengan kamar-kamar kosong. Kamu punya tempat yang pasti untuk tinggal kalau tidak berhasil sampai ke rumah sepupumu. Tanyanya meskipun sudah menduga jawabannya. Tidak, Pak. Saya diusir dari kos-kosan tempat saya tinggal kemarin pagi. Saya tidak bisa membayar sewa yang tertunggak. Akunya rasa mewarnai pipinya merah. Dan ayah Arya, apa dia tidak memberikan bantuan finansial dalam bentuk apapun? Bagas bertanya, sengaja menyentuh titik yang ia sadari sangat sensitif. Ia melihat dari kaca spion. Rina menegang seperti batu. Dia tidak tahu keberadaan Arya dan tidak boleh. Rina berkata terbata-bata dengan jelas. Apa dia pria yang kejam, seorang penjahat berbahaya? Bagas mendesak, benar-benar khawatir akan keselamatan mereka berdua. Tidak, Pak. Dia pria yang baik dan jujur, tapi hidupnya sudah tertata dan kami bukan bagian dari hidupnya itu. Rina berkata dengan kesedihan tanpa batas yang mewarnai setiap kata. Bagas merasakan setitik kejengkelan terhadap pria asing yang dengan tidak bertanggung jawab meninggalkan anaknya sendiri. Setiap ayah punya hak untuk tahu tentang keberadaan anaknya, Rina. Dan setiap anak punya hak untuk mengenal ayahnya, katanya dengan nada menggurui. Kadang-kadang kebenaran lebih banyak menghancurkan kehidupan daripada melindunginya, Pak Bagas. Rina menjawab dengan penuh misteri. Jelas menunjukkan bahwa ia tidak berniat menjelaskan lebih jauh tentang hal itu. Mobil melahap
Kilometer demi kilometer aspal panas dan mereka dengan cepat mendekati sebuah persimpangan jalan tol yang penting ke kanan. Jalan itu langsung menuju ke Cianjur, sebuah kota kecil yang miskin dan minim fasilitas. Berencana memulai hidupnya kembali dari nol ke kiri. Jalan itu kembali ke kemewahan, ke rumah mewah, Bagas yang sepi, ya, kendaraan secara signifikan, lampu sein, mobil mulai berbunyi berirama dan seolah menghipnotis. Rina mengamati dengan seksama, tentu saja menunggu ia berbelok ke kanan. Tapi Bagas setelah jeda yang dramatis memutar kemudinya, dengan mantap ke kiri melakukan putar balik. Sepenuhnya, Pak Bagas, Bapak salah jalan. Cianjur itu ke arah yang berlawanan. Rina memperingatkan, mencondongkan tubuh ke depan dengan kekhawatiran yang jelas. Persis di mana Cianjur, Rina? Bagas berkata dengan ketenangan mutlak, mempercepat mobilnya ke arah Jakarta. Kalau begitu sebenarnya Bapak mau membawa kami kemana? Tolong berhenti. Rina benar-benar panik, suaranya naik 1 oktav. Tidak ada yang akan menyakiti kalian. Kamu punya janji saya. Ia meyakinkan, menjaga suaranya tetap mantap dan terkendali. Tapi saya tidak bisa kembali ke tempat itu. Saya tidak punya pakaian yang layak. Saya tidak punya apapun yang pantas dilihat. Apa yang akan dipikirkan orang-orang ketika melihat saya? Dengan kami? Ia bertanya. Ketakutan yang tulus membuat suaranya bergetar tanpa kendali. Bagas menatapnya melalui kaca spion dengan intensitas yang membuatnya langsung berhenti berbicara. Saya akan memperbaiki kesalahan yang mengerikan. Rina, kamu bekerja di rumah saya selama 2 tahun penuh, mengurus segalanya dengan dedikasi luar biasa dan diperlakukan seperti sampah yang bisa dibuang. Saya tidak akan mengizinkan kamu pergi ke pemukiman kumuh membawa bayi sementara. Saya tidur sendirian di rumah dengan rapai kamar kosong. Ia menyatakan dengan ketegasan yang tak tergoyahkan, tapi dengan status apa? Sebagai asisten rumah tangga. Lagi, saya tidak bisa bekerja dengan baik kalau Arya butuh perhatian terus-menerus. Rina berargumen, berusaha putus asa mencari logika dalam keputusannya yang tampak impulsif. Bukan sebagai asisten rumah tangga, Bagas berkata dan membiarkan jawaban itu menggantung di udara yang penuh. Lalu sebagai apa tepatnya? Ia berbisik. Suaranya hampir tidak. Bagas tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sebagai gantinya, ia mengambil ponsel dari konsol tengah, menekan nomor yang dikenalnya, dan menyalakan mode pengeras suara. Halo, Ibu Yanti. Ia berbicara kepada kepala asisten rumah tangga saat ini. Iya, Pak Bagas. Selamat, jawab wanita di ujung sambungan. Segera siapkan kamar tamu utama yang biru dengan pemandangan ke taman dan minta juru masak menyiapkan sop ayam yang bergizi serta belikan susu formula, popok ukuran kecil, dan bermacam-macam pakaian anak semuanya. Untuk sekarang, ia memerintahkan otoritas. Baik, Pak. Untuk kapan Bapak butuh? Kepala asisten rumah tangga itu bertanya, jelas terkejut dengan permintaan yang tidak biasa itu. Saya sampai dalam 1,5 jam. Dan Ibu Yanti, tidak ada yang boleh masuk ke sayap timur rumah selain kamu. Itu perintah langsung. Ia berkata tegas. Saya mengerti sepenuhnya, Pak. Ia menutup telepon dan meletakkannya kembali. Rina benar-benar terkejut, ternganga menatapnya seolah-olah ia sudah benar-benar kehilangan akal. Kamar tamu, Bak Bagas. Ini tidak
mungkin. Benar, Bapak tidak bisa menempatkan seorang mantan asisten rumah tangga di kamar tamu rumah Bapak. Apa yang akan dipikirkan teman-teman kaya Bapak? Apa yang akan dibicarakan kalangan atas? Ia benar-benar ketakutan dengan pelanggaran absurd terhadap hierarki sosial itu. Saya sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan atau tidak pikirkan. Saya hanya peduli pada apa yang adil dan benar, dan meninggalkan kalian di jalan itu untuk mati bukanlah hal yang adil atau benar. Ia berkata, menutup masalah itu secara definitif. Sisa perjalanan dilakukan dalam keheningan yang berat dan penuh ketegangan. Rina memandang keluar jendela, melihat pemandangan berubah secara bertahap dari lahan gersak menjadi pinggiran kota yang tertata dan akhirnya menjadi gerbang megah kompleks perumahan mewah eksklusif. Ia mengenali setiap tikungan jalan itu, setiap pohon, setiap penanda visual. Jantungnya berdegup begitu keras, seolah ingin keluar dari tenggorokannya. Ia sedang kembali ke tempat persis dari mana ia pernah diusir dengan hina. Tapi kini, ia masuk lewat pintu depan sebagai tamu. Ketika mobil hitam mengkilap itu melintasi gerbang otomatis berjeruji besi tempa milik rumah mewah itu, para satpam berseragam memberi hormat. Dengan hormat, Bagas memarkir mobil tepat di depan pintu masuk utama yang megah. Tempat air mancur marmer mengalirkan air jernih dalam pola yang memesona. Ia mematikan mesin sepenuhnya dan menoleh ke belakang, menatap Rina dan anak kecil yang tidur tenang di pelukannya. Kita sudah sampai di tujuan akhir. Mulai saat ini tidak akan ada yang menyentuh kalian atau berbuat jahat apapun. Kamu punya janji saya yang sungguh-sungguh. Ia berjanji dengan keseriusan mutlak. Rina hanya mampu mengangguk sepenuhnya. Kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan badai emosi yang dirasakannya. Bagas berjalan memutar dan membuka pintu belakang untuknya dengan lembut. Ia mengulurkan tangannya yang kuat untuk membantu Rina keluar dari kendaraan. Rina memandang tangan pria itu yang besar, bersih, dan terawat. Lalu memandang tangannya sendiri yang kapalan, kotor, dan kasar karena kerja keras. Setelah keraguan yang terasa seperti abad lamanya, ia meletakkan tangannya ke tangan Bagas dan merasakan arus listrik mengaliri seluruh lengannya. Bagas menariknya perlahan keluar dari mobil. Dengan Arya yang tertidur pulas di satu lengan dan tangan, Bagas memegang sikunya dengan mantap. Rina perlahan menaiki anak tangga marmer. Pintu masuk utama, pintu kayu ukiran yang kokoh terbuka secara otomatis dan Ibu Yanti sudah berdiri menunggu. Matanya terbelalak sepenuhnya karena terkejut mengenali wanita kotor dan compang-camping di samping majikannya yang elegan. Rina, ini benar-benar. Ibu Yanti berseru tidak percaya. Segera siapkan air hangat untuknya. Mandi. Ibu Yanti. Dan satu lagi untuk anak ini dengan air suam-suam dan sabun netral. Setelah itu panggil Dokter Hendra untuk melakukan pemeriksaan medis lengkap pada anak ini. Bagas memerintah, melewati Ibu Yanti dan menuntun Rina ke tangga utama marmer. Sementara mereka menaiki anak tangga yang lebar, Rina merasakan pusing yang memabukkan. Kemewahan berlebihan itu, aroma khas, kebersihan dan bunga segar itu, semua kenangan menyakitkan kembali sekaligus. Ia berpegangan pada pegangan tangga berwarna keemasan agar tidak pingsan di Bagas menuntunnya melewati lorong yang mengkilat menuju pintu ganda dari kayu jati gelap. Ia membuka pintu itu dan menampakkan sebuah kamar mewah dengan ranjang berukuran king, perabotan, dan pemandangan menakjubkan ke taman yang dirawat sempurna. Ini kamar kalian sekarang. Ia berkata dengan sederhana.
Rina masuk perlahan ke dalam ruangan, seolah melangkah di atas tanah suci. Ia meletakkan Arya dengan hati-hati di atas sprei sutra, melepas sandal jepit kecilnya dan menyelimutinya dengan selimut lembut. Anak kecil itu menghela napas puas dalam tidurnya, merasa nyaman untuk pertama kalinya. Dalam berminggu-minggu, Rina berdiri diam di samping ranjang megah itu, memandang anaknya dengan ekspresi yang memadukan cinta tanpa syarat dan kelegaan yang tak terlukiskan. Bagas mengamati dari ambang pintu, menghormati momen intim antara ibu dan anak itu. Setelah beberapa menit keheningan yang panjang, Rina berbalik kepadanya dengan air mata mengalir bebas di wajahnya yang kurus. Saya tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Alhamdulillah, ia berbisik dengan suara tercekat. Bagas mengangkat bahu. Jelas merasa tidak nyaman dengan ungkapan rasa syukur yang berlebihan. Kamu sudah cukup berterima kasih. Sekarang kamu harus istirahat dan memulihkan diri. Kamar mandi ada di balik pintu itu. Ia menunjuk ke sebuah pintu samping. Ada handuk bersih dan semua produk kebersihan yang kamu mungkin butuhkan. Gunakan semuanya dengan bebas. Saya akan membiarkan kalian beristirahat dengan tenang. Kalau butuh apapun di malam hari, kamar saya ada di ujung lorong ini. Ia menjelaskan dengan sabar. Rina mengangguk sambil menyeka air matanya dengan punggung. Bagas mulai mundur, tapi berhenti di ambang pintu dan menoleh untuk terakhir kalinya. Rina, selamat datang kembali. Kali ini untuk menetap selamanya. Kalau kamu memang menginginkannya, ia berkata dengan ketulusan mutlak. Rina berhasil mengulas senyum Cish yang ragu, tapi benar-benar penuh syukur untuk pertama kalinya sejak Bagas menemukannya di jalan terpencil itu. Bagas turun ke lantai bawah dan langsung menuju dapur yang luas. Secara pribadi menyiapkan camilan bergizi dan meletakkan semuanya dengan rapi di kulkas untuk berjaga-jaga kalau Rina atau Arya terbangun merasa lapar di tengah malam. Setelah itu, ia pergi ke ruang kerja pribadinya dan menyalakan komputer. Ia mulai membuat daftar rinci tentang semua hal yang harus segera ia sediakan. Ranjang anak yang layak, pakaian bermacam-macam untuk Rina dan Arya, mainan edukatif, perlengkapan sekolah untuk saat anak itu sudah cukup umur memulai pendidikan formal. Daftar itu dengan cepat bertambah panjang dan Bagas menyadari bahwa ia harus membatalkan semua janji temu minggu depan untuk mengatur semuanya dengan baik. Tapi hal itu sama sekali tidak mengganggunya. Sebenarnya, ia benar-benar bersemangat dengan prospek memiliki sesuatu yang benar-benar berarti untuk dilakukan. Sesuatu yang benar-benar penting dalam kehidupan manusia nyata. Ia bekerja di komputer selama 2 jam, melakukan riset tentang sekolah dokter anak, toko khusus perlengkapan anak. Ketika akhirnya ia mematikan perangkat itu dan naik ke kamarnya, ia berhenti. Diam-diam di depan pintu tempat Rina dan tidur. Ia bisa mendengar napas lembut dan teratur anak kecil itu, dan keheningan yang menandakan bahwa Rina juga mungkin sudah berhasil tertidur. Ia tersenyum untuk dirinya sendiri, masuk ke kamarnya sendiri dengan perasaan ringan yang sudah bertahun-tahun tidak ia alami. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Bagas merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan yang nyata dan berwujud. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal dari biasanya dan menyiapkan sendiri sarapan yang lengkap dan bergizi. Ia membuat martabak manis, mie keemasan, telur orak-arik yang lembut,
ayam goreng yang renyah, rujak, dan jus jeruk alami. Ia sedang menata semuanya di meja makan. Ketika mendengar langkah kaki berhati-hati di tangga, Rina muncul di pintu masuk dapur. Si jelas beristirahat, tapi masih tampak bingung dan tidak pada tempatnya di lingkungan mewah itu. Ia sudah mandi dan mengenakan pakaian yang sama dari hari sebelumnya, tapi sudah bersih dan disetrika rapi. Selamat pagi Rina. Saya benar-benar berharap kamu bisa tidur nyenyak, Bagas berkata dengan kegembiraan tulus. Saya tidur lebih nyenyak dari yang pernah saya alami berbulan-bulan, Pak. Arya masih tertidur pulas. Saya rasa dia sangat kelelahan. Alhamdulillah, jawab Rina dengan suara yang masih serak karena tidur yang menyegarkan. Bagas menunjukkan meja yang penuh hidangan dengan gestur mengundang. Silakan duduk dan sasapan bersama kami. Kamu harus makan dengan layak. Rina ragu. Dengan jelas, kebiasaan lama sebagai bawahan secara otomatis kembali muncul. Saya bisa menyiapkan sarapan untuk Bapak, seperti yang dulu saya lakukan. Tidak perlu Bapak repot seperti ini. Menawarkan secara naluri sudah menuju ke lemari. Bagas menggeleng dengan tegas. Hari ini benar-benar tidak. Hari ini kamu adalah tamu istimewa saya. Silakan duduk dan makan dengan tenang. Kita akan punya cukup waktu untuk menetapkan rutinitas yang pantas. Tapi, hari ini saya hanya ingin kamu beristirahat dan memulihkan diri sepenuhnya. Ia bersikeras dengan sabut. Rina duduk perlahan di kursi, masih tampak sangat tidak nyaman dengan pembalikan peran yang total ini. Bagas menuangkan teh hangat yang harum untuknya dan duduk di sisi seberang meja. Mengamatinya diam-diam. Mereka makan dalam keheningan yang nyaman dan penuh hormat selama beberapa menit. Rina mengunyah perlahan, menikmati setiap suapan seolah itu adalah hidangan paling lezat yang pernah ia rasakan seumur hidup. Bagas merasakan kepuasan mendalam saat melihatnya akhirnya makan dengan layak setelah entah berapa hari kekurangan. Setelah beberapa lama, Rina meletakkan sendok garpunya ke samping dengan hati-hati dan memandang Bagas dengan keseriusan mutlak. Pak, saya perlu mengerti dengan persis apa situasi saya di sini. Apa yang Bapak harapkan dari saya sebagai imbalan dari kemurahan hati ini? Apa saja kewajiban dan tanggung jawab saya? Ia bertanya dengan terus terang. Baga memikirkan pertanyaan ini dengan matang sepanjang malam tadi. Ia ingin benar-benar adil. Ia ingin memastikan bahwa Rina merasa dihargai dan dihormati, tapi tidak pernah dieksploitasi atau dihinakan. Saya ingin kamu kembali mengurus perawatan umum rumah ini seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Membersihkan, menata, mungkin menyiapkan beberapa hidangan kalau kamu berminat. Tapi dengan satu perbedaan, Yasin yang mendasar tidak bisa ditawar. Kamu akan punya jam kerja yang tetap dan hari libur yang terjamin secara rutin. Kamu akan menerima gaji yang adil, jauh lebih tinggi dari yang dulu saya bayarkan. Dan kamu akan punya kebebasan penuh dan tanpa batas untuk mengurus Arya kapanpun ia membutuhkanmu. Kalau ia sakit, kamu fokus sepenuhnya untuknya. Ia punya kegiatan di sekolah, kamu harus mendampinginya. Anakmu selalu menjadi yang utama, mutlak selalu. Bagas menjelaskan dengan rinci. Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca oleh emosi yang mendalam. Ini jauh lebih banyak daripada yang pernah saya impikan atau harapkan. Rina berkata dengan suara gemetar. Bagas tersenyum hangat. Dan masih ada lagi manfaat lainnya. Saya akan menyediakan asuransi kesehatan yang saya akan
memastikan Arya mendapat akses ke pendidikan terbaik yang tersedia ketika saatnya tiba. Dan saya akan membantumu menabung uang agar kalau suatu hari kamu memutuskan pergi dan memulai hidup mandiri, kamu punya cukup sumber daya untuk membuat transisi itu dengan bermartabat. Ia melengkapi. Rina tidak lagi mampu menahan air mata yang sudah menumpuk. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis. Sejadi-jadinya melepaskan bertahun-tahun ketegangan yang menumpuk, ketakutan yang terus-menerus, dan keputusasaan dalam diam. Bagas berdiri dengan tenang, mengambil kotak tisu, dan meletakkannya di samping Rina di atas meja. Ia tidak mencoba menghiburnya dengan kata-kata kosong atau gerakan yang tidak pada tempatnya. Ia hanya memberi seluruh ruang yang dibutuhkan untuk merasakan dan mengungkapkan semua yang harus Rina rasakan. Setelah beberapa menit yang penuh emosi, Rina akhirnya bisa menenangkan diri secara perlahan dan mengusap wajahnya dengan hati-hati. Maaf atas pemandangan seperti ini, berkata jelas malu karena kehilangan kendali emosinya. Bagas menggeleng dengan tegas. Jangan pernah meminta maaf karena merasakan emosi yang tulus. Kamu melewati situasi mengerikan yang akan menghancurkan siapapun. Wajar dan sehat untuk membiarkan emosi-emosi itu keluar. Ia berkata dengan penuh pengertian. Pada saat itu juga mereka mendengar suara-suara dari lantai atas. Diikuti langkah-langkah kecil di tangga. Tak lama kemudian, Arya muncul di ujung, mengusap-usap mata kantuknya dengan tangan yang mengepal. Ketika ia melihat Bagas duduk di meja, ia langsung berlari ke arah ibunya dan bersembunyi di baliknya. Masih curiga pada pria asing itu, Rina secara otomatis mengangkatnya ke pangkuan dan memeluknya dengan lembut. Selamat pagi, sayang. Tidurmu nyenyak, sudah lapar? Ia bertanya. Ya, dengan penuh kasih sayang. Arya mengangguk, tapi tetap menatap Bagas dengan kecurigaan khas anak kecil yang jelas terlihat. Bagas bangkit perlahan dan menyiapkan sepiring khusus martabak manis mini kecil-kecil, menuangkan madu keemasan dalam jumlah banyak di atasnya, membentuk gambar-gambar lucu. Ia meletakkan piring berwarna-warni itu di meja dan sengaja menjauh, memberi ruang yang cukup agar anak kecil itu merasa. Rina mendudukkan Arya di kursi tinggi dan dengan sabar membantunya makan. Anak kecil itu mencicipi martabat manis mini itu dengan ragu pada awalnya, tapi matanya langsung berbinar-binar ketika merasakan rasa manis yang lezat. Ia mulai makan dengan antusiasme yang semakin meningkat, mengotori seluruh wajah mungilnya dengan madu yang lengket. Bagas pemandangan itu dengan hiburan yang tulus. Samar-samar teringat seperti apa rasanya memiliki anak kecil yang membawa kehidupan dan kegembiraan ke dalam rumah. Selama sarapan, Bagas mengumumkan rencana untuk hari itu. Kita akan berbelanja kebutuhan penting untuk kalian. Pakaian yang layak, mainan edukatif untuk Arya, dan semua hal lain yang kalian butuhkan agar bisa menetap dengan nyaman di sini. Ia menyatakan. Rina langsung memprotes soal pengeluaran yang tapi Bagas benar-benar tidak mau berubah pikiran. Kalian butuh pakaian yang layak. Arya butuh mainan yang sesuai dengan usianya dan ranjang yang layak untuk tidur. Ini sama sekali tidak bisa ditawar. Ia berkata dengan tegas. Rina akhirnya setuju, menyadari bahwa berdebat akan sepenuhnya sia-sia menghadapi tekad Bagas. Mereka keluar dari rumah mewah itu dan Bagas mengantar mereka terlebih dahulu ke sebuah toko
khusus pakaian anak berkualitas. Arya benar-benar terpesona dengan semua yang dilihatnya. Menyentuh penuh rasa ingin tahu semua mainan berwarna-warni dan pakaian yang lucu yang ia temui di sepanjang jalan. Rina selalu memilih opsi yang paling dasar dan hemat. Tapi Bagas diam-diam menambahkan barang yang lebih baik dan lebih mahal ke dalam keranjang belanja. Mereka membeli pakaian yang cukup untuk beberapa minggu, sepatu baru yang kuat, dan sebuah jaket tebal untuk musim hujan yang akan segera tiba. Perhentian berikutnya adalah toko mebel anak di mana mereka memilih sebuah ranjang bertemakan gambar mobil-mobil berwarna yang langsung disukai Arya tanpa Bagas juga membeli sebuah lemari kecil dan sebuah rak khusus untuk buku-buku dan mainan edukatif. Perhentian ketiga adalah sebuah toko mainan besar tempat Arya benar-benar takjub dengan begitu banyaknya pilihan yang luar biasa. Bagas dengan sabar membiarkan anak kecil itu memilih beberapa mainan yang paling menarik perhatiannya, dan Rina harus berusaha dengan luar biasa keras untuk menahan air mata saat melihat kegembiraan murni dan polos yang tergambar di wajah putranya. Mereka mengakhiri belanja di sebuah toko pakaian wanita yang elegan. Tempat Bagas dengan lembut bersikeras agar Rina memilih pakaian yang layak untuk dirinya sendiri. Rina jelas merasa tidak nyaman menghabiskan uang untuk dirinya sendiri setelah begitu lama hidup dalam kekurangan. Tapi Bagas sabar dan terus menyemangatinya sampai akhirnya ia memilih beberapa gamis dan potongan yang sederhana tapi berkualitas baik. Ketika mereka kembali ke rumah mewah itu, mobilnya benar-benar penuh sesak dengan kantong belanja dan fisik kotak-kotak dalam berbagai ukuran. Bagas dan Rina menghabiskan seluruh sore untuk merakit dengan hati-hati ranjang baru Arya dan menata kamarnya secara metodis. Arya membantu dengan caranya sendiri, terutama lebih banyak mengganggu daripada membantu, tapi jelas terlihat berseri-seri gembira karena bisa ikut aktif dalam proses itu. Ketika akhirnya mereka menyelesaikan seluruh pekerjaan, kamar itu benar-benar telah berubah menjadi ruangan yang hangat dan cocok untuk anak kecil yang bahagia. Arya melompat-lompat di atas ranjang baru, tertawa keras menular, dan Rina duduk di sampingnya mengusap rambut anaknya dengan kelembutan tanpa batas. Bagas mengamati seluruh pemandangan itu dari ambang pintu, merasakan kepuasan mendalam dan abadi karena telah memberikan kegembiraan yang sederhana tapi tulus itu kepada mereka. Malam itu, setelah Arya ditidurkan di kamar barunya yang dipersonalisasi, Rina dan Bagas duduk dengan nyaman di ruang tamu utama. Rina sudah menyiapkan teh hangat yang harum untuk mereka berdua. Sebuah gestur yang sederhana tapi bermakna yang menunjukkan bahwa ia mulai secara perlahan merasa lebih nyaman di lingkungan itu. Mereka berbicara panjang lebar tentang kata tahun yang telah berlalu sejak kepergiannya yang mendadak. Bagas menceritakan rincian tentang perceraiannya yang rumit, tentang bagaimana ia sepenuhnya menenggelamkan diri dalam pekerjaan yang obsesif agar tidak perlu menghadapi kesepian yang semakin besar. Rina berbagi lebih banyak detail menyakitkan tentang perjalanan bertahan hidupnya, tapi juga tentang momen-momen berharga penuh kegembiraan yang Arya bawa ke dalam hidupnya yang sulit. Dia benar-benar segalanya bagi saya. Alhamdulillah. Rina berkata dengan emosi secara naluriah memandang ke arah tangga, seolah bisa melihat menembus dinding sampai ke tempat Arya tidur. Dengan tenang, tidak peduli seberapa putus asa keadaannya, senyumnya membuat semuanya layak dijalani. Ia melengkapi. Bagas mengangguk dengan pengertian yang penuh. Dia sangat
beruntung memilikimu sebagai ibu yang berdedikasi. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang benar-benar luar biasa, membesarkannya sendirian di tengah keadaan yang akan mustahil bagi kebanyakan orang. Ia berkata dengan kekaguman yang tulus, tersenyum dengan kesedihan yang bercampur rasa syukur. Saya selalu melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Tapi sekarang berkat kemurahan hati Bapak yang tidak terduga, saya akhirnya bisa memberinya semua hal yang selalu saya impikan untuk ia miliki, tapi tidak pernah bisa saya berikan. Ia berkata. Mereka tetap dalam keheningan yang merenung selama beberapa menit. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka yang rumit. Akhirnya Bagas memutuskan untuk membahas hal yang menurutnya paling penting. Rina, perlu kamu memahami satu hal yang mendasar. Apa yang sedang kita bangun di sini bukanlah situasi sementara atau bantuan yang akan berlalu. Ini bukan amal yang akan berakhir ketika saya lelah atau ketika saya merasa sudah memenuhi kewajiban moral. Kalian punya Tempat permanen di sini selama kalian ingin tinggal. Rumah ini sekarang benar-benar menjadi rumah kalian juga. Ia menyatakan dengan hikmat. Rina menatapnya dengan intensitas yang menusuk hingga mengejutkannya. Kenapa Bapak sebenarnya melakukan ini untuk kami, Bagas? Apa alasan yang paling mendalam dan sejati? Ia bertanya. Memakai nama Bagas tanpa panggilan formal untuk pertama kalinya. Bagas merenung dengan hati-hati menjawab dengan kejujuran penuh. Karena hidup saya sepenuhnya kosong di dalam, ia mengaku suaranya rendah tapi mantap. Saya memiliki semua yang bisa dibeli dengan tapi keberadaan saya tidak punya makna nyata atau tujuan yang sejati. Saya bangun, bekerja secara mekanis, pulang ke rumah yang sunyi, tidur, dan mengulangi semuanya keesokan harinya seperti robot. Tidak ada koneksi manusiawi yang sejati, tidak ada alasan untuk bangun dari tempat tidur selain kewajiban. Ia berhenti sejenak, menata pikirannya. Dan lalu saya menemukan kalian di jalan terpencil itu dan rasanya seperti Allah sedang menawarkan saya kesempatan. Langkah untuk melakukan sesuatu yang benar-benar berarti dalam hidup manusia sesungguhnya. Ia melanjutkan, membantu kalian bukan hanya tentang kalian, ini juga tentang saya. Ini tentang akhirnya menjadi orang yang selalu saya ingin jadi. Seharusnya sudah lama saya jadi sejak dulu. Ia menyimpulkan dengan ketulusan mutlak. Rina mengulurkan tangan dengan lembut dan menyentuh lengan Bagas dengan halus. Terima kasih sudah jujur sepenuhnya kepada saya dan terima kasih sudah memberi kami kesempatan luar biasa untuk memulai lagi. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia berkata penuh emosi. Bagas menutupkan tangannya di atas tangan Rina, merasakan koneksi manusiawi yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Saya tahu kamu tidak akan menyia-nyiakannya. Dan saya berjanji akan melakukan semua yang ada dalam kuasa saya untuk memastikan kalian memiliki sepenuhnya semua yang kalian butuhkan untuk benar-benar berkembang, bukan sekadar bertahan hidup. Ia menjawab. Mereka menghabiskan teh hangat itu dalam keheningan yang nyaman dan berpamitan dengan hangat untuk beristirahat. Malam itu, Bagas naik ke kamarnya, tapi tidak bisa langsung tertidur. Ia tetap terjaga selama berjam-jam, merenungkan bagaimana hidupnya telah berubah drastis hanya dalam para pinjauan tajam. 2 hari lalu, ia sedang menyetir secara mekanis menuju rapat bisnis yang membosankan. Hanya
memikirkan keuntungan dan ekspansi. Sekarang ia sedang berbaring di ranjangnya dengan 2 orang yang tinggal di bawah atapnya, orang-orang yang bergantung padanya dan mempercayainya sepenuhnya. Hal itu secara bersamaan menakutkan dan mengasihkan. Ia akhirnya berhasil tertidur dengan senyum sulus di wajahnya. Merasakan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun bahwa hidupnya memiliki tujuan yang nyata dan berwujud. Di hari-hari berikutnya, rutinitas yang alami dan harmonis mulai terbentuk di rumah mewah itu. Rina secara bertahap mengambil alih tugas-tugas rumah tangga. Tapi Bagas memperhatikan bahwa ia mengerjakan semuanya dengan perhatian dan dedikasi yang jauh melebihi sekadar memenuhi kewajiban. Isya memasak hidangan lezat dan bergizi, menjaga semua ruangan tetap sangat bersih dan tertata. Tapi ia selalu menemukan banyak waktu untuk bermain dengan Arya dan memastikan anaknya bahagia dan terawat dengan baik. Bagas mulai pulang kerja lebih awal. Benar-benar tidak sabar untuk bertemu mereka berdua untuk mendengar tentang petualangan-petualangan kecil sehari-hari mereka, untuk ikut aktif dalam dinamika keluarga yang terbentuk secara alami itu. Arya secara perlahan kehilangan seluruh rasa takut dan curiganya terhadap Bagas. Titik balik yang menentukan terjadi ketika Bagas membawa pulang dari kota sebuah boneka anjing yang besar dan lembut. Arya benar-benar terpesona dengan hadiah itu. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka berkenalan, ia berlari secara spontan menuju Bagas dan memeluknya dengan erat. Pelukan kecil yang tulus itu sepenuhnya meluluhkan hati Bagas dengan cara yang tidak pernah ia alami seumur hidupnya. Mulai dari momen ajaib itu, Arya mulai aktif mencari Bagas untuk bermain, untuk dengan bangga menunjukkan gambar-gambarnya yang berwarna-warni, untuk menceritakan dengan antusias tentang penemuan-penemuan kecil sehari-harinya. Bagas menemukan bahwa ia sangat mencintai interaksi-interaksi. Miji, ia mencintai melihat dunia melalui mata penuh rasa ingin tahu dan polos dari seorang anak yang cerdas. Suatu sore yang sangat panas, Bagas pulang ke rumah lebih awal dan mendapati Rina sedang menangis diam-diam di dapur. Ia langsung cemas dan khawatir. "Gak apa? Apakah Arya baik-baik saja?" ia bertanya. Cepat. Rina langsung mengangguk sambil buru-buru mengusap air matanya. Dia baik-baik saja. Sedang tidur siang di kamar. Saya baru saja menerima telepon dari rumah singgah yang hendak kami tuju. Saat Bapak menemukan kami, mereka bilang, akhirnya ada tempat yang tersedia untuk. Ia menjelaskan dengan suasa tercekat. Saya bilang kepada mereka bahwa kami sudah tidak membutuhkan, bahwa kami sudah menemukan tempat yang aman untuk tinggal. Dan ketika saya menutup telepon untuk pertama kalinya, saya benar-benar menyadari betapa sepenuhnya hidup kami telah berubah. Melanjutkan, kalau Bapak tidak berhenti di jalan itu pada hari itu persis, sekarang kami pasti sedang sokap berada di rumah singgah yang penuh sesak, berbagi satu kamar kecil dengan 5 keluarga putus asal lainnya, tanpa privasi, tanpa martabat, tanpa harapan. Ia menyelesaikan ucapannya. Bagas mendekat dan meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Rina. Tapi kalian tidak berada di sana. Kalian berada di sini, aman dan terawat, dan akan tetap seperti itu selama kalian mau. Ia berkata dengan ketegasan yang menenangkan. Rina memeluk Bagas secara impulsif dan ia membalas pelukan itu dengan hangat, merasakan seluruh rasa syukur dan emosi yang mendalam darinya. Mereka tetap berpelukan seperti itu selama beberapa menit sebelum Rina menjauhkan diri, sedikit malu karena telah begitu emosional di depan umum. "Maaf,
Atas pemandangan seperti ini, ia berkata. Dengan pipi memerah, Bagas menggeleng dengan tegas. Jangan pernah minta maaf karena merasakan emosi yang tulus. Jangan pernah. Dengan keyakinan. Malam itu juga setelah Arya ditidur, Bagas dan Rina melakukan percakapan penting tentang rencana masa depan. Bagas menyebutkan bahwa ia telah melakukan riset luas tentang sekolah-sekolah di wilayah itu dan telah menemukan sebuah lembaga TK yang sangat baik yang menerima anak-anak seusia Arya. Saya sangat ingin mendaftarkan Arya di sana. Kalau kamu benar-benar setuju. Bermanfaat baginya untuk berinteraksi secara rutin dengan anak-anak lain seusianya. Belajar hal-hal baru, mengembangkan keterampilan sosial. Ia mengusulkan dengan hati-hati. Rina ragu dengan jelas, penuh emosi. Saya pernah membayangkan bahwa saya bisa memberinya pendidikan berkualitas. Saya selalu berpikir bahwa ia harus puas hanya dengan pendidikan negeri yang dasar dan terbatas. Ia mengaku. Bagas tersenyum memberi semangat. Tidak lagi. Arya akan punya akses ke semua kesempatan pendidikan yang dimiliki anak-anak istimewa lainnya. Mungkin bahkan lebih banyak kesempatan. Ia berjanji. Rina setuju dengan antusias, terharu oleh prospek nyata melihat anaknya punya akses ke hal-hal yang selalu ia impikan, tapi tidak pernah ia kira mungkin terjadi. Minggu-minggu berubah secara alami menjadi bulan-bulan, dan kehidupan di rumah Bagas menjadi rutinitas keluarga yang sejati dan harmonis. Arya mulai masuk TK dan beradaptasi dengan luar biasa, baik sejak hari pertama. Ia pulang setiap hari, penuh dengan cerita-cerita bersemangat tentang teman-teman barunya dan semua hal-hal menakjubkan yang sedang ia pelajari. Rina juga mekar dengan jelas, menambah berat badan yang sehat, kehilangan tatapan yang selalu khawatir dan waspada itu. Ia mulai sering tertawa dengan tulus akan lelucon-lelucon Bagas, merasa benar-benar berada di rumah dalam lingkungan itu. Bagas menemukan bahwa ia sangat mencintai memiliki rumah yang penuh kehidupan yang nyata. Ia mencintai mendengar Arya berlari gembira melalui lorong-lorong. Ia mencintai aroma lezat masakan Rina memenuhi seluruh ruangan. Ia mencintai percakapan-percakapan santai di malam hari setelah Arya tidur. Keberadaannya kini telah memperoleh warna-warna cerah yang tidak ia sadari selama ini. Pada suatu malam yang berkesan ketika mereka bertiga sedang makan malam bersama di meja utama, Arya tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang terdiam mutlak. Pak, Bagas, sekarang Bapak akan jadi ayahku. Ia bertanya dengan kepolosan total. Keheningan yang menyusul begitu pekat dan penuh makna. Rina jelas memerah. Wajahnya jelas tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan rumit itu secara memadai. Bagas menatap anak kecil itu, menatap mata polosnya yang menunggu jawaban yang jujur dan merasakan hatinya tercekat hebat. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan hati-hati. Saya bukan ayah biologismu, Arya. Ia berkata dengan lembut. Tapi, saya adalah temanmu yang berdedikasi dan saya sangat peduli padamu dan ibumu. Akan selalu di sini untuk kalian, kapanpun kalian membutuhkan. Saya dalam situasi apapun ini, saya bisa janjikan dengan kepastian mutlak. Ia menyelesaikan. Arya tampak puas dengan jawaban itu dan kembali makan seperti biasa. Tapi Rina tetap tegang. Sepanjang malam itu, jelas terganggu oleh pertanyaan polos anaknya. Kemudian, ketika mereka berdua sendirian di ruang, ia akhirnya membahas hal yang mengganggunya.
Bagas, saya harus memberitahu kebenaran tentang ayah. Arya, ia berkata dengan suara gemetar. Karena gugup, Bagas memberi isyarat agar dia bukan orang asing yang meninggalkan saya. Dia adalah seseorang yang sangat Bapak kenal. Memulai dan Bagas merasakan rasa dingin menjalar di tulang belakangnya. Siapa? Ia bertanya, meski sebagian dari dirinya sudah menduga jawaban yang mengerikan itu. Rina menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. Bapak, Bagas, Bapak adalah ayah. Arya, keheningan yang melanda ruangan itu begitu dalam hingga seolah menyedot seluruh udara dari ruangan itu. Bagas tetap tidak bergerak sama sekali, memandang Rina seolah-olah ia baru saja berbicara dalam bahasa yang sepenuhnya tidak dikenal. Matanya menelusuri wajah Rina, mencari tanda-tanda kebohongan atau manipulasi, tapi hanya menemukan kejujuran yang mentah dan mengerikan. Apa yang baru saja kamu katakan? Ia berbisik, suaranya keluar parau dan nyaris tidak terdengar. Rina mempertahankan pandangannya, tetap tertuju pada lantai marmer. Air mata sudah mengalir bebas di wajahnya yang pucat. Bapak adalah ayah Arya Bagas. Malam itu bata tahun lalu ketika Bu Sasha bepergian ke luar negeri dan Bapak sendirian di rumah mewah ini. Bapak berada di ruang kerja, minum kopi hitam pahit, benar-benar hancur berantakan. Setelah pertengkaran hebat dengan Bu Sasha, saya mengantarkan teh yang Bapak pesan dan Bapak sedang menangis, mengatakan bahwa pernikahan Bapak adalah kepura-puraan, bahwa hidup Bapak tidak berarti. Ia mulai menjelaskan, suaranya pecah di setiap kata yang keluar. Bagas menutup matanya rapat-rapat, memaksa ingatannya kembali ke malam spesifik itu. Kenangan-kenangan itu datang seperti pecahan-pecahan menyakitkan yang perlahan tersusun kembali. Ia teringat penghinaan di depan umum yang dilakukan Sasha di jamuan amal itu, berteriak bahwa ia adalah lelaki yang gagal. Ia pulang ke rumah dalam keadaan benar-benar hancur, mabuk oleh kopi hitam pahit berliter-liter dan keputusasaan. Merasa menjadi orang paling kesepian di seluruh semesta. Kita berbicara selama berjam-jam malam itu. Bapak menangis di pelukan saya seperti anak kecil yang hilang. Bapak mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukan Bapak dengan kasih sayang yang tulus, yang menghormati Bapak sebagai manusia. Dan kemudian terjadilah itu hanya sekali. Satu malam di mana dua manusia yang benar-benar kesepian saling menghibur dengan satu-satunya cara yang mereka tahu di saat putus asa itu. Ia melanjutkan sambil menyeka air matanya dengan punggung tangan yang gemetar. Bagas mengusap wajahnya dengan kedua tangan, berusaha putus asa menata pikirannya yang berputar dalam lingkaran. Kak, saya terlalu mabuk mengingat detail yang jelas. Tapi kenapa kamu tidak pernah memberitahu saya tentang kehamilan itu? Kenapa menyembunyikan sesuatu yang begitu penting selama bertahun-tahun ini? Ia bertanya, suaranya naik tanpa sengaja, mencampurkan rasa sakit dan ketidakpercayaan. Rina akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Bagas langsung dengan keberanian yang ia sendiri tidak tahu ia miliki. Karena saya baru tahu bahwa saya hamil 3 minggu setelah Bu Sas mengusir saya dari rumah ini dengan tuduhan palsu pencurian. Itu, saya tidak punya cara untuk menghubungi Bapak. Saya tidak punya nomor telepon pribadi Bapak, tidak punya akses ke rumah mewah ini, tidak mengenal siapapun di lingkaran sosial Bapak, dan bahkan kalaupun saya punya, apa yang akan saya katakan bahwa saya hamil dari
Majikan yang sudah beristri dalam satu malam kelemahan. Siapa yang akan percaya pada seorang asisten rumah tangga melawan kata-kata istri yang kaya berpengaruh? Ia berargumen dengan logika, tapi tak terbantahkan. Bagas tiba-tiba bangkit dari kursinya, mulai berjalan mondar-mandir di ruang tamu seperti hewan dalam kandang. Kamu seharusnya menemukan cara untuk memberitahu saya, Rina. Saya punya hak mendasar untuk tahu bahwa saya akan menjadi ayah. Saya punya hak untuk memilih apakah saya ingin mengambil. Ia berkata, amarah dan kebingungan bercampur secara berbahaya dalam suaranya. Bapak pikir, saya tidak ingin memberitahu. Bapak benar-benar percaya bahwa mudah bagi saya membesarkan anak sendirian, diusir dari kosan kumuh, tidak punya apa-apa sama sekali. Saya ingin Bapak tahu agar Bapak membantu kami agar Bapak menjadi ayah yang pantas dimiliki Arya. Tapi, saya juga punya ketakutan yang melumpuhkan tentang apa yang akan terjadi kalau saya muncul di hidup Bapak. Menuntut pengakuan. Rina membalas bangkit berdiri juga. Emosi akhirnya meledak setelah bertahun-tahun dipaksa dipendam. Mereka berdiri berhadapan di tengah ruangan. Keduanya bernapas berat. Keduanya menghadapi emosi yang terlalu intens untuk diungkapkan dengan kata-kata sederhana. Baga naluriah memandang ke arah tangga marmer menuju kamar tempat Arya tidur dengan tenang, sepenuhnya tak sadar akan bom emosional yang baru saja meledak di. Saya punya seorang anak, ia berkata dengan suara keras, seolah-olah perlu mendengar kata-katanya sendiri untuk membuatnya nyata dan berwujud. Saya punya seorang anak, berusia paruh tahun, dan saya tidak tahu tentang keberadaannya. Saya kehilang langkah-langkah pertamanya, kata-kata ulang tahun pertamanya, tahun-tahun penuh dari hidupnya. Ia berkata, suaranya pecah oleh emosi yang luar biasa. Rina mendekatinya dengan hati-hati, mengulurkan tangan seperti mendekati hewan yang terluka. Bapak tidak kehilangan segalanya, Bagas. Bapak masih bisa hadir untuk seluruh sisa hidupnya. Bapak bisa menjadi ayah yang pantas dimiliki olehnya kalau Bapak benar-benar ingin mengambil peran itu. Ia berkata dengan lembut, menyentuh lengan Bagas dengan halus. Bagas menatapnya dengan intensitas, matanya bersinar dengan tekad yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kalau saya ingin kamu benar-benar berpikir bahwa saya bisa begitu saja mengabaikan ini. Sekarang setelah saya tahu seluruh anak kecil di atas sana adalah anakku, darahku, tanggung jawabku, kebahagiaanku yang paling murni. Ia berkata, suaranya semakin tumbuh dalam keyakinan dan keteguhan pada setiap kata yang diucapkannya. Saya ingin menjadi ayahnya, Rina, bukan hanya pria kaya yang membayar tagihan dan menawarkan kenyamanan materi. Saya ingin menjadi ayah yang sejati, hadir, berpartisipasi penuh, terlibat dalam setiap aspek hidupnya. Ia menyatakan dengan ketegasan mutlak yang tidak memberi ruang untuk pertanyaan. Rina tidak bisa menahan isak kelegaan yang murni dan tidak terkendali. Saya begitu takut bagaimana Bapak akan bereaksi terhadap pengungkapan ini. Saya pikir Bapak akan marah besar kepada saya karena menyembunyikan kebenaran untuk waktu yang begitu lama, bahwa Bapak akan membenci saya karena mengambil tahun-tahun berharga itu dari Bapak. Ia mengaku, air mata kelegaan menggantikan air mata ketakutan. Bagas menggeleng, perlahan mengambil kedua tangan Rina di antara tangannya. Saya kaget, bingung, dan ya sedikit jengkel karena tidak diberitahu lebih awal. Tapi di atas semuanya saya sangat bersyukur. Bersyukur karena takdir berkonspirasi untuk membawa kita kembali satu sama lain.
Bersyukur karena sekarang saya bisa mengenal anak saya dan membangun hubungan yang sejati dan abadi dengannya. Alhamdulillah, ia berkata dengan ketulusan mutlak. Keesokan paginya, Bagas bangun sebelum fajar. Pikirannya bekerja dengan kecepatan tinggi untuk menata semua hal yang perlu dilakukan. Ia menelepon pengacara badinya dan menjelaskan situasinya. Langsung memulai proses hukum untuk mengakui Arya secara resmi sebagai anaknya. Kemudian ia menelepon sebuah klinik swasta yang sangat terpercaya dan membuat janji untuk tes paternitas pada ketika Rina dan Arya turun untuk sarapan, Bagas sedang menyiapkan martabak manis mini berbentuk bintang, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Arya langsung berlari ke arahnya, memeluk kakinya dengan erat dan Bagas mengangkatnya ke pangkuan, menggendong anaknya untuk pertama kalinya dengan kesadaran penuh akan kebenaran lengkap tentang kebapakannya. Selamat pagi. Sambil ubun-ubun kepala anak itu merasakan emosi yang luar biasa yang hampir merobohkannya. Kunjungan ke klinik berjalan tenang dan tertutup. Dokter yang terbiasa dengan situasi-situasi sensitif yang melibatkan keluarga kaya menjalankan seluruh proses dengan profesionalisme mutlak. Arya merasa lucu dengan kapas yang mengambil air liurnya, tertawa ketika alat itu menggelitik pipinya. Bagas juga memberikan sampelnya dalam keheningan yang hikmat, mengetahui bahwa prosedur sederhana itu akan secara resmi mengubah hidup mereka selamanya. Hasilnya tiba 3 hari kemudian. Melalui surel transkripsi, Bagas membuka dokumen itu di hadapan Rina. Keduanya duduk di ruang kerja dengan jantung berada di tenggorokan. Dia membaca dengan suara keras kesimpulan teknisnya. Probabilitas paternitas /konspirasi. Kecocokan genetik terkonfirmasi untuk hubungan ayah dan anak. Matanya sejenak sepenuhnya menyerap dampak dari kata-kata resmi itu. Sekarang resmi, ia berkata, menatap Rina dengan intensitas yang menusuk saya. Secara hukum adalah ayah Arya. Rina menangis karena kelegaan merasakan beban 4 tahun rahasia larut pada momen bersejarah itu. Tapi kedamaian mereka terganggu seminggu kemudian. Bagas sedang di ruang kerja menyelesaikan dokumen untuk pendaftaran resmi paternitas ketika interkom rumah mewah itu berdering tanpa henti. Rina yang sedang bermain di taman bersama Arya menjawab dengan sedikit kekhawatiran. Ada seorang nyonya di gerbang yang menuntut masuk. Ia mengaku sebagai mantan nyonya rumah ini. Suara satpam itu ragu-ragu dan khawatir. Sebelum Rina bisa menjawab dengan baik, ia mendengar teriakan-teriakan amarah di latar belakang dan menyadari bahwa gerbang telah didobrak paksa. Beberapa menit kemudian, pintu utama terbuka dengan hentakan yang keras dan Sasha masuk. Berjalan cepat. Hak tingginya menghentak di atas marmer seperti letusan pistol. Ia tampak sangat rapi seperti biasa, tapi wajahnya benar-benar terpelintir oleh amarah yang tak terkendali. Saya sudah tahu orang-orang bilang kamu telah mengubah rumah lama saya menjadi tempat penampungan pengemis dan gelandangan, tapi saya tidak percaya sampai melihatnya dengan mata saya sendiri. Berteriak. Wi menunjuk jari bermanikurnya secara menuduh ke arah Rina. Arya kaget dengan teriakan itu dan berlari ke kaki ibunya yang langsung mengangkatnya ke pangkuan. Berdegup begitu keras hingga terasa sakit secara fisik. Apa yang Bu Sasha inginkan di sini, Bu Sasas? Sudah hampir setahun tidak tinggal di sini. Rina berkata, mencoba menjaga. Suaranya tetap tegas meskipun kakinya gemetar.
Saya datang untuk melihat sendiri kebobrokan moral mantan suami. Saya lihat dia jatuh jauh lebih rendah dari yang saya bayangkan. Memungut asisten rumah tangga pencuri dan anak haramnya dari selokan Sasius. Meludahkan kata-katanya dengan racun. Murni, jangan berani-beraninya berbicara seperti itu tentang anak saya. Rina berteriak, mengejutkan dirinya sendiri dengan keganasan reaksi ibuannya. Sasha tertawa, suara yang dingin dan kejam yang menggema di ruangan itu. Anakmu. Oh, ayolah. Jangan membuat saya tertawa. Dan si tolol Bagas benar-benar mempercayai cerita menyedihkan ini. Dia tahu kamu mungkin sudah tidur dengan separuh kota. Dan sekarang ingin mendorong anak haram itu kepadanya. Tepat pada saat itu, pintu ruang kerja terbuka dengan keras. Bagas berdiri di sana dan ekspresinya begitu dingin dan mengancam. Hingga bahkan Sasya pun secara naluriah mundur beberapa langkah keluar dari rumah saya. Sekarang juga, ia berkata, suaranya rendah tapi syarat dengan ancaman yang nyata dan terasa. Bagas sayang, saya hanya datang untuk memperingatkanmu tentang situasi ini. Wanita ini adalah penipu profesional. Dia akan mengambil segalanya darimu, akan menghancurkan reputasi. Sasha mencoba mengubah nada bicaranya, memanggil kepedulian palsu. Bagas berjalan menuju Sasha, berhenti hanya beberapa centimeter jauhnya, memancarkan wibawa. Wanita ini yang berani kamu panggil seperti itu adalah ibu dari anak saya dan anak kecil yang kamu begitu beraninya panggil sebagai anak haram. Adalah pewaris sah saya, darah saya, dan hal terpenting dan paling berharga dalam hidup saya jauh lebih penting daripada kamu yang pernah atau akan pernah menjadi apun. Ia menyatakan dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Sasha, warna wajahnya sepenuhnya luntur dari riasan yang ia bubuhkan dengan cermat. Kamu benar-benar mengakuinya. Apakah ini benar? Jadi, kamu mengakuinya secara resmi? Ia tergagap tidak percaya. Iya benar. Saya punya tes DNA. Saya punya dokumen hukumnya. Saya sudah meresmi. Dan ada satu hal lagi, Sasha. Kalau kamu berani mendekati keluarga saya lagi atau kalau kamu mengucapkan satu kata saja yang memfitnah mereka kepada siapapun, saya akan membeberkan secara terbuka apa yang terjadi di Puncak Bogor, Mimo tahun lalu. Saya foto-fotonya, saya punya catatan hotelnya. Saya punya semua bukti tentang Bagas mengungkapkan dengan dingin menggunakan kartu yang telah ia simpan selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah ia gunakan karena kasihan kepada Sasha. Mata Sasha melebar dalam. Ia tahu persis apa yang sedang Bagas bicarakan. Skandal dalam skala seperti itu akan sepenuhnya menghancurkan reputasinya di kalangan atas. Sesuatu yang ia junjung lebih tinggi daripada hidupnya sendiri. Kamu tidak akan punya keberanian untuk melakukan itu, bukan? Ia berbisik, suaranya bergetar. Uji kesabaran saya sekarang. Dari sini dan jangan kembali. Ini peringatan terakhir. Bagas memerintahkan menunjuk dengan tegas ke arah pintu. Sasa menatapnya, lalu menatap Rina yang memeluk Arya secara protektif dan akhirnya menyadari bahwa ia telah kalah perang secara definitif. Ia berputar di atas tumitnya dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Membanting pintu dengan keras di belakangnya. Bulan-bulan berikutnya adalah masa transformasi lengkap dan penyesuaian terus-menerus. Arya secara resmi diakui sebagai anak Bagas dan berita itu menyebar di kota memicu gosip dan spekulasi.
Tapi Bagas sama sekali tidak peduli dengan komentar-komentar jahat itu. Ia memamerkan anaknya dengan kebanggaan luar biasa di mana-mana. Membawanya ke taman, ke kebun binatang, dan bahkan ke kantornya di hari-hari yang lebih tenang. Arya mekar sepenuhnya menjadi anak yang percaya diri, bahagia, dan aman. Dikelilingi cinta tanpa syarat dari segala arah. Perubahan yang lebih halus tapi kuat terjadi secara bertahap. Bagas dan Rina, mereka hidup seperti keluarga yang sesungguhnya. Makan malam bersama, mengambil keputusan tentang rumah dan tentang Arya bersama-sama, tapi masih tidur di kamar terpisah. Ada rasa hormat, saling menghormati yang besar, dan ketertarikan yang tumbuh, yang setiap hari menjadi semakin sulit untuk sepenuhnya diabaikan. Pada suatu malam Jumat, bulan setelah pengungkapan paternitas, Bagas mengundang Rina untuk makan malam istimewa di taman. Ia telah meminta juru masak menyiapkan sesuatu yang luar biasa dan memulangkan semua karyawan lebih awal. Meja ditata di bawah gazebo, diterangi oleh lilin-lilin aromatik dan sinar keperakan bulan purnama. Ketika Rina turun dari tangga mengenakan gamis biru tua yang sederhana yang telah Bagas belikan untuknya, ia merasakan jantungnya berdegup kencang, seperti remaja yang sedang jatuh cinta. "Kamu benar-benar cantik, Rina," ia berkata, menawarkan kursi untuknya dengan sikap seorang gentleman. Selama makan mereka berbicara tentang segalanya. Kemajuan Arya yang menonjol di sekolah, rencana untuk liburan musim kemarau, buku-buku yang telah mereka baca, film-film yang ingin mereka tonton bersama. Percakapan mengalir secara alami tanpa upaya atau kecanggungan. Ketika mereka menyelesaikan hidangan, Bagas menjadi serius memegang tangan Rina di atas meja dengan lembut. "Rina, saya perlu mengatakan sesuatu yang sangat penting kepadamu. Ketika saya membawa kalian ke sini, awalnya saya melakukannya karena kewajiban moral dan rasa belas kasih kemanusiaan. Ketika saya tahu bahwa saya adalah ayah, saya melakukannya karena kewajiban dan cinta kepada Arya. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, segalanya berubah secara mendalam bagi saya." Ia memulai dengan memilih setiap kata dengan sangat hati-hati. Rina menahan napas, jantungnya berdegup kencang di dada. "Saya melihat wanita luar biasa yang sebenarnya adalah kamu. Kuat, manis, cerdas, seorang ibu yang luar biasa dan berdedikasi. Saya melihat bagaimana kamu mengubah rumah yang dingin dan kosong ini menjadi sebuah rumah yang sejati, penuh kehidupan dan cinta. Dan saya menyadari bahwa saya tidak lagi bisa membayangkan keberadaan saya tanpa kamu di dalamnya. Bukan hanya sebagai ibu, anak saya, tapi sebagai pasangan hidup saya, sebagai wanita yang saya cintai dengan mendalam dan tulus." Ia mengaku melepaskan kata-kata yang selama berminggu-minggu telah terkunci di Rina merasakan air mata naik ke matanya, tapi kali ini adalah air mata kebahagiaan murni dan perwujudan Bagas. "Saya juga merasakan hal yang sama persis. Saya jatuh cinta pada pria luar biasa yang Bapak tunjukkan, pada ayah yang penyayang dan berdedikasi, pada pria yang adil dan melindungi, pada pendamping yang setia. Saya mencintaimu dengan seluruh kekuatan hati saya." Ia menjawab dengan ketulusan mutlak. Bagas bangkit, berjalan memutar meja dan menariknya ke dalam pelukan yang penuh gairah, mencium dahinya dengan lembut dan kasih sayang di bawah cahaya ajaib bintang-bintang. Itu adalah pengesahan yang pasti atas sebuah takdir yang dimulai dengan cara yang kacau pada suatu malam penuh hujan dan kesedihan. Telah melewati sebuah jalan sepi yang
berdebu dan akhirnya menemukan pelabuhan. Amannya dalam cinta sejati. 2 tahun berlalu sejak ciuman pertama itu di taman yang harum. Hari itu adalah hari Minggu yang cerah dan mereka sedang merayakan ulang tahun ke-6 Arya. Taman itu dipenuhi oleh anak-anak dari sekolah yang berlarian dan berteriak dengan gembira. Bagas mengamati semuanya dari beranda bersama Rina di sampingnya yang sekarang secara resmi adalah istrinya. Mereka telah menikah dalam sebuah akad nikah yang intim tapi penuh haru dengan Arya sebagai pendamping yang bangga. Bagas melihat putranya berlari dengan memimpin permainan, kejar-kejaran dengan kegembiraan menular, dan merasakan dadanya melambung oleh kebanggaan seorang ayah. Lihat dia, Bagas berkata, menunjuk ke pesta yang meriah itu. Siapa yang bisa membayangkan kita akan sampai ke titik ini membangun semua ini bersama? Rina menyandar kepalanya di bahu Bagas, menghela napas. Puas mutlak. Saya mengenang hari mengerikan di hal tebus itu setiap hari. Dalam hidup saya, panas seperti neraka. Haus yang membuat putus asa, ketakutan yang melumpuhkan. Saya benar-benar mengira itu adalah akhir perjalanan bagi kami berdua. Ia berkomentar dengan lembut. Bagas memeluknya lebih erat, mencium rambutnya dengan lembut. Padahal, itu baru permulaan dari kisah cinta sejati kita. Ia menatap istrinya, menatap anaknya yang bermain bahagia, menatap kehidupan yang utuh dan penuh makna yang mereka bangun bersama dari runtuhan menyakitkan masa lalu mereka yang sunyi. Arya berlari mendatangi mereka, berkeringat dan berseri-seri, memegang sepotong kue ulang tahun, coklat. Ayah ibu, Reza bilang ayahnya, punya perusahaan yang lebih besar dari perusahaan ayah. Aku bilang itu tidak penting karena ayah adalah ayah terbaik di dunia. Ia berbicara dengan kesetiaan polos khas anak-anak. Bagas tertawa, terbahak-bahak berjongkok untuk mengusap noda krim dari wajah anaknya. Kamu benar, tidak peduli seberapa besar hal-hal yang kita miliki. Yang benar-benar penting adalah cinta yang kita bagi dan orang-orang yang kita pilih untuk berbagi hidup dengan kita. Ia berkata dengan bijak. Arya tersenyum, puas, dan berlari kembali ke teman-temannya. Bagas bangkit dan menatap Rina dengan dalam, melihat dirinya bukan hanya ibu dari anaknya, tapi belahan jiwanya. Matahari mulai terbenam, menyiram pesta itu dalam cahaya keimasan yang hangat, sangat berbeda dengan matahari tanpa ampun pada hari di jalan terpencil itu yang telah mengubah segalanya. Bagas menarik napas, merasakan kedamaian mutlak, perasaan kelengkapan yang ia tahu akan bertahan selamanya. Rina, tatapannya yang merenung itu dan tersenyum mengetahui persis apa yang sedang berlalu di dalam pikirannya. Ia memegang tangan Bagas dengan erat dan menatap langsung ke matanya dengan seluruh cinta yang ada di dunia, mengucapkan kalimat yang akan menutup perjalanan luar biasa itu selamanya. Kalau suatu hari ada yang bertanya kepada saya, apa momen paling penting? Saya akan menjawab, itu adalah ketika seorang pria kaya menghentikan mobilnya di sebuah jalan terpencil, menyadari bahwa kami adalah keluarganya yang hilang dan memutuskan bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan kami menunggu sendirian di tempat manapun di dunia ini. Alhamdulillah,